tentang pembahasan adab-adab berzakat. Adab-adab berzakat. Tetapi sebelum kita membahas tentang adab-adab berzakat, kita ulang sebentar, sekilas tentang pelajaran yang sebelumnya dengan saya. Lancar kaji karena diulang. Ya. Kita sebelumnya, agar teringat ya, sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab berzikir dan adab-adab mencari rezeki yang halal. Adab-adab berzikir. Zikir itu mesti dengan zikir qalb, zikir hati. Az-zikru bimakna hudurul qalbi, yaitu menghadirkan di dalam hati. Menghadirkan di dalam hati itu tidak bisa kalau kita tidak memahami apa yang kita zikirkan. Untuk memahami itu maka paling tidak kita mesti mengetahui, kalau tidak bisa mengetahui maknanya, maka paling tidak kita mengetahui maksud dari makna tersebut secara umum. Ya. Ada seorang ibu datang ke saya, "Ustadz, saya ketika galau dapat zikir seperti ini. Kemudian galau saya hilang, tapi penyakit saya yang lain berdatangan." Kemudian saya baca, dia kasihnya selembar zikirnya itu yang dikasih dari orang itu. Saya baca, ternyata isinya musyrik semua. Maka saya tanya, "Ibu ngamalkan ini tahu nggak artinya?" "Tak tahu." "Pernah nggak mencari tahu artinya?" "Tak pernah." "Dikasih tahu nggak sama orang yang mengasih zikir ini artinya atau maknanya ke ibu, tujuannya, maksudnya?" "Tidak." Jawabannya. Ya. Ini dia. Ini maka zikir itu mesti kita pahami. Apa sih tujuan zikir? Apa sih maksudnya ini zikir yang seperti apa? Ya. Mesti pahami. Jadi paling tidak mesti tahu kita makna keseluruhannya itu apa. Ya. Ini dia. Jadi ada dua kelompok, dua orang yang apa yang diucapkannya tidak dipahaminya. Yaitu pertama orang yang mengigau ketika tidur. Ngigau tahu? Ngelindur ketika tidur. Itu apa yang diucapnya tak tahu dia tuh. Kedua orang yang tak waras juga tak tahu dia apa yang diucapkannya. Ini makanya bahaya kita. Jadi paling tidak harus tahu. Ya. Baik. Zikir itu yang terbaik adalah zikir sholat. Zikir ketika kita sholat. Ada yang tahu kenapa zikir yang terbaik itu ketika kita sholat? Aqimus sholata lidzikri. Ada nggak yang tahu? Kenapa zikir yang paling baik itu zikir ketika kita sholat? Sholat itu zikir. Kemarin kan sudah kita bahas ya dulu ya. Zikir itu sholat itu zikir. Ya. Kenapa yang zikir terbaik itu adalah ketika kita sholat? Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Ayo. Karena dalam sholat itu tergabung semua unsur-unsur zikir dan adab-adab berzikir. Dalam sholat itu ada zikir qalbi, ada nggak? Ada. Dan mesti. Dalam sholat itu ada zikir lisan. Bahkan ada yang saatnya waktunya jihar, ada waktunya sirri dalam sholat kan? Kalau sholat yang jihar maka bacaannya jihar. Ya, ayat-ayat pilihannya juga jihar, Al-Fatihahnya juga jihar, bukan hanya takbir dan tahmidnya saja. Nah, tapi kalau sirri takbir dan tahmidnya itu jihar. Jadi ada bacaan yang jihar. Jadi ada unsur-unsur zikir di situ bergabung. Ada ziharnya, ada lisannya, zikir lisan, ada zikir qalbi. Ada yang bahkan diziharkan dan ada yang bahkan tak diziharkan. Ya. Zikir qalbi, ya. Bahkan di situ ada geraknya. Ada enggak gerak sholat itu? Ada. Zikir sholat itu zikir. Bahkan gerak-geraknya itu zikir. Maka sesungguhnya kalau kita mau berzikir dengan bergerak-gerak, sholat aja lakukan. Iya kan? Dalam sholat itu zikir yang terbaik. Bahkan geraknya pun dakwarid. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengajar melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasul mengajarkan kepada sahabat. Ya. Dalam sholat itu juga ada adab-adab sholat. Kita singkat, karena kita hanya mengambil sekilasnya saja. Adab-adab sholat.
Ada situ dalam sholat kita mesti bersuci, dalam sholat kita mesti menutup aurat, bersuci, suci hadas dan suci najis, suci dari tempat dan dari diri, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian harus khusyuk, tarkis, fokus, ya. Kenapa? Tidak boleh mengerjakan perbuatan di luar sholat. Nah, ini kita itu zikir itu. Maka zikir terbaik itu adalah sholat. Maka ketika sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta penyelesaian, minta nasihat terhadap permasalahannya, Rasul menganjurkan, mensarankan untuk melakukan sholat sunnah. Ada namanya sholat hajat, ada namanya sholat istikharah, ada namanya sholat istisqa bahkan, ada sholat duha. Iya, ya. Ada sholat apa lagi? Bahkan sholat mutlak. Ya, ini dia. Dan ini juga diamalkan terus oleh para ulama. Bahkan kalau kita pergi sekarang, para ulama yang ada kita, ya pergi kita misalnya ke Tuan Syekh Silu misalnya, atau Tuan Syekh Besilam, atau Tuan Syekh manapun, ya. Kita minta doa dia, minta saran dia menyelesaikan masalah kita. Maka dia melakukan sholat dulu itu. Nah, itu zikirnya. Zikir terbaik itu apa? Sholat dilakukan. Ada masalah kita, zikir terbaik adalah sholat kita lakukan. Sholat apa? Istikharah. Sholat apa? Sholat hajat. Sholat apa? Dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Baik, kemudian kita masuk kepada adab-adab zikir sudah, adab-adab mengulang kita lagi adab-adab mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal, ya. Kita padukan dengan adab-adab berzakat sekarang, ya. Coba adab-adab berzakat. Berzakat itu termasuk ketika kita hasil usaha yang kita dapatin itu termasuk zikir bisababin, hasil, ya. Hasil rizki bisababin atau rizki yang bi ghairi sababil kasbi. Zikir hasil yang kita peroleh itu dari usaha atau tanpa usaha. Harta yang kita zakatkan. Usaha. Ya, sebagian besar usaha, tapi ada juga yang tidak usaha. Seperti zakat rikas. Rikas itu apa? Barang temuan, bukan temuan lu kotok ketemu di pasar ya. Ore, dapat temuan saya, langsung dibelanjakannya, habis itu uangnya ya. Tengok dompet 1 juta atau berapa 100 juta. Wah, dapat temuan saya. Bayar zakat lah dulu, katakan. Zakatnya pula barang temuannya itu. Ya. Itu bukan rikas itu. Itu lukoto. Ya. Itu lakit. Ya. Itu tunggulah, ya. Umumkan setahun. Kalau tak ada yang mengaku, bisa digunakan. Tapi siap-siap jaminan kalau ada yang pemiliknya datang, pulangkan. Itu dia. Siap tidak? Ya. Lumayan lah Ustadz, daripada saya pinjam di bank katanya kan. Ya, begitu pula pikirannya ya. Jadi siap-siap untuk mulangin, siap-siap untuk. Itu bukan zakat rikas itu, bukan rikas itu. Rikas itu misalnya kita dapat ketika kita mandi di sungai ya misalnya atau di laut pijak. Ini apa nih? Tengok emas. Tengok timbang-timbang ada 1 kilo. Itu keluarkan zakat itu. Siapa ini belum terbentuk ya. Punya. Kalau sejarah ya berkaitan dengan sejarah mesti dipulangkan ke negara itu. Nah, itu rikas itu. Itu yang rikas itu. Kembali ke tadi, zakat itu penghasilan dari yang rezeki, merupakan rezeki yang didapatin dari usaha walaupun ada juga yang tidak usaha, ya. Kenapa tidak semua kita ulang lagi, ya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu mencari rezeki dengan usaha, bukan dengan tanpa usaha tapi dengan usaha. Ya. Yang tidak usaha tidak diperintahkan untuk mencari dengan tanpa usaha tapi dengan usaha. Ya. Tapi ada tanpa usaha, ada. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan antara rezeki yang didapatin dengan jalan hasil usaha dengan tidak, agar seseorang tidak bisa mengatakan tidak mudah atau tidak terbentuk pola pikirnya mengatakan bahwasanya ini adalah hasil usaha saya, tidak ada lepas sama sekali dengan
Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Ternyata tidak. Ya, ada rezeki yang dapat dari hasil usaha. Nah, itu dia, ya. Baik. Baru kita masuk kepada adab-adab berzakat, ya. Adab-adab berzakat. Tapi walaupun begitu, kita sebelum kita masuk ke adab-adab berzakat, kita lihatlah dulu apa sih zakat itu, ya. Secara umumnya saja yang perlu kita ketahui, kita ulang sebentar, ya. Apa sih zakat itu, ya. Baik, zakat. Zakat menurut bahasa adalah az-ziyadah. Ya, zakat menurut bahasa adalah at-taharatu, ya, an-nazafatu, ya, an-nama'u, ya, az-ziyadatu, ya. At-taharatu apa? Bersuci. An-nazafatu bersuci. Sama kan? Bersih, ya. Kemudian an-nama berkembang tumbuh, az-ziyadah bertambah. Sama, ya. Apakah makna yang kita maksud? Kita bicarakan dalam pembicaraan kita ini? Tidak. Ini makna menurut bahasa. Kita sampingkan dulu. Yang kita maksud ini, yang kita pemahaman kita ini adalah, yang kita ambil adalah makna menurut istilah fikih. Karena kita bicara dalam masalah fikih zakat, fikih zakat. Ini deh. Kita bicara masalah fikih zakat. Maka zakat menurut istilah itu apa? Walaupun begitu, menurut bahasa itu nanti ada berkaitan dengan tujuan zakat. Tujuan zakat yaitu membersihkan diri, membersihkan harta, ya kan? Menambah harta itu. Bertambah nggak harta itu ketika kita berzakat? Bertambah nggak? Bertambah. Tapi berkurang, tapi saya berikan. Itu dia. Setelah itu bertambah, ada lagi berkah, ada lagi yang bertambah. Ya, mana qosot sodaqotun min apa? Apa yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Itu hadisnya. Mana qosot sodaqotun, ya, tidak akan berkurang apa yang kita sedekahkan. Jadi kok bisa tidak berkurang? Itu tidak berkurang karena nanti ada berkahnya, ya. Keberkahan harta itu yang kita dapatin dari situ nanti. Ada juga nanti harta itu memang ada feedbacknya, ya. Ada pengaruh dari kita bersedekah itu. Nah, itu kita lihat nanti. Kita teruskan ke zakat menurut istilah. Zakat menurut istilah ini yang kita bicarakan, ini yang kita pahamin, ya. Zakat menurut istilah yaitu ismun limalin maksus, ya, lil mustafid, ya, lil mustahik, ya, mustafid tapi lil mustahik bisyurutin maksusotin. Apa tuh? Yaitu suatu nama, zakat itu suatu nama yang dia, ya, nama harta yang tentu, yang ditentukan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, lil mustahik, orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ini dia. Jadi ada tuh bagian harta itu yang memang untuk orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Itulah zakat. Ya, itulah zakat. Itu mewakili dari pemahaman zakat. Ya. Baik. Kita lihat apa sih tujuan zakat? Ya, zakat. Apa sih tujuan zakat? Ini tadi ayat At-Taubah ya 103 mengatakan bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, ya, sedekah zakat. Ini sedekah itu maksudnya sedekah wajib. Sedekah ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Kalau sedekah wajib itu itulah zakat. Ambillah dari harta mereka itu zakat. Ambillah zakat dari harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, yang dengan zakat itu kamu akan membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, sholli wa sholli alaihim, dan doakan
mereka inna sholataka sakanun lahum. Sungguhnya sholat kamu itu, doa kamu itu membuat hati mereka tenang. Nampaknya biasa aja ayatnya ya. Tapi di sini ternyata ayat itu banyak mengandung tujuan zakat. Pertama, tujuan zakat yaitu menjalankan perintah Allah. Tujuan zakat. Ya. Kita berzakat itu, ngapain kita berzakat? Menjalankan perintah Allah. Itu dulu. Ya, ngapain kita sholat? Menjalankan perintah Allah, tujuan kita sholat. Ya, tak usah jauh-jauh, itu dasarnya. Ngapain kita puasa? Ntar lagi puasa. Menjalankan perintah Allah. Allah kan aqimis sholah. Ayo, sami'na wa ta'na. Oke. Menjalankan perintah Allah kita sholat. Berzakat kita, ya menjalankan perintah Allah tujuannya. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Maka berzakatlah kamu, aqimis sholah. Oke, zakat kita lakukan, menjalankan perintah Allah. Ya. Ati Allah. Baik, kemudian apa lagi? Sebagai tanda zakat itu kita berzakat, membayar zakat itu sebagai tanda bahwasanya kita itu beriman kepada Allah. As-shadaqatu burhanun. Jadi iman itu tidak cukup dengan lisan. Ya, tidak cukup dengan lisan. Kamu beriman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam saya. Cukup itu? Tak cukup. Di antaranya buktinya adalah as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu buktikan dengan sedekah. Ya. Saya sudah berzakat. Bukti keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menjalankan perintah Allah, di antara salah satunya adalah berzakat. Maka as-shadaqatu burhanun. Tujuan yang kedua. Ya. Tujuan yang kedua yaitu membersihkan harta siapa? Harta orang yang berzakat. Ya. Kenapa dibersihkan? Karena dalam harta seseorang yang sampai nisabnya, melebihi nisabnya, maka di situ ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam ayat lain, walladzina fi amwalihim haqqun hakun ma'lum lisailina wa mahrum. Sama ya. Wa fi amwalihim hakun lisailina wal mahrum. Lisailina wal mahrum. Jadi dalam harta orang yang memiliki nisab itu ada yang sudah melampaui nisab, itu ada hak orang lain. Maka mesti dibersihkan. Bagaimana membersihkannya? Kasihkan kepada orang yang berhak. Ya, kasihkan. Nah, ini hartamu. Ya. Jadi itu membersihkan harta. Selain membersihkan harta kita, jadi tak kotor. Sisanya ini untuk saya. Sisanya inilah harta saya. Jadi orang yang belum mengeluarkan harta itu sesungguhnya masih bukan mengeluarkan harta. Orang yang belum mengeluarkan zakat itu sesungguhnya dalam zakat itu, dalam harta itu masih ada harta orang lain bergabung. Maka kita keluarkan biar bersih, biar jadi harta kita semua itu gimana? Keluarkan harta orang lain. Ini harta kita. Dititipkan Allah untuk kepada kita. Ya. Oke. Selain membersihkan harta, apa lagi? Membersihkan jiwa orang yang berzakat dari apa? Dari tamak kali, ya. Enggak bisa, kasihlah, tak bisa, ini kan harta saya. Ya. Harta saya, tak ada harta orang saya yang cari kok. Nah, tamak, ya. Sikit aja enggak boleh, sikit pun tak boleh. Tak ada itu. Mereka usahalah. Tamak, rakus, ya. Kalau harta mereka mau saya harta mereka. Ya, harta dia tak boleh. Harta mereka, harta kawan tuh mau. Berapa yang mau dibagi sama saya? Boleh nih, masih bisa nih kan. Nah, ini tamak nih. Padahal hartanya udah berlebihan. Udah melampaui nisab. Ya. Ini tamak, membersihin dari
jiwa dari sifat tamak. Ketika kita berbagi, ketika kita mengeluarkan zakat kita, maka sifat tamak kita tuh terkikis, hilang. Ikhlas kita. Nih, itu membuktikan bahwasanya sifat tamak itu bisa kita atasi. Ya. Apalagi? Karena tamak itu tidak mau berbagi, ya. Membersihkan jiwa kita dari sifat tamak, sifat sombong. Apa itu? Ya. Sombong nih. Jadi ketika kita berbagi, nih ambil ya, kita berbagi. Ini zakat ya. Kenapa? Karena zakat itu ada adab-adab, nanti kita bicara sampai ke sana. Ya. Maka melaksanakan zakat itu sifat sombong itu harus hilang. Kalau enggak bisa kita melaksanakan adab-adab berzakat itu. Ya, maka untuk membersihkan jiwa dari sifat sombong juga, dari sifat bakhil, kikir, dari sifat egois kita. Ya. Ego kita, ini kan harta saya, ini segala macam. Ya. Ini, jadi membersihkan dari sifat tamak, dari sifat sombong, dari sifat bakhil dan seluruh sifat-sifat yang merusak, sifat-sifat jiwa yang merusak. Ya. Tujuan berikutnya apa lagi? Membantu orang yang memerlukan. Iya itu, iya. Jelas itu kan? Jelas lah, tak perlu kita jelaskan lagi. Kemudian apa lagi tujuannya? Kita potong aja biar cepat. Karena banyak lagi. Apa lagi tujuannya? Bantu bersyukur. Tanda kita bersyukur. Ketika kita mendapat harta, maka kita bersyukur. Cara bersyukurnya gimana? Beda-beda. Dalam agama lain itu ada ketika mereka dapat harta, panen besar, hasil nelayan banyak, maka mereka ada yang sesajen. Ada yang membawa buah, ada yang membawa ikan, ada yang selain segala macamnya, ada yang kerbau. Ya. Kalau kita syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang telah melampaui nisabnya, ya, maka kita lakukan dengan cara berzakat. Itu yang dianjurkan, itu yang diwajibkan, itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban zakat itu merupakan salah satu sarana kita untuk bersyukur, salah satu bentuk bagaimana kita menyalurkan bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, bagaimana kita menyalurkan rasa syukur kita. Itu berzakat. Itu bersyukur. Baik, tujuan berikutnya apa? Jadi orang yang tak berzakat tak bersyukur dong. Ya. Tak bersyukur gimana jadinya? La in syakartum la azidannakum dan seterusnya lah. Kita tahu lah semuanya itu ya. Berikutnya. Apa lagi tujuan zakat? Ternyata banyak ya. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan jiwa orang yang menerimanya. Loh kok bisa? Dia yang nerima, dia pula yang bersih jiwanya. Bisa nggak tuh? Bisa. Membersihkan, tujuan kita berzakat itu untuk membersihkan jiwa orang yang menerimanya dari rasa hasad, dengki, iri. Hasad itu dengki atau iri, sama itu. Ya. Paham maksudnya? Kalau kita tak berzakat, dia kaya di kampung tuh, banyak hartanya. Orang tahu udah satu nisab semua, lewat nisabnya. Tak berzakat dia. Apa kata orang kampung tuh? Iri gak? Dengki gak? Tahu seorang kampung tuh saudara kita sendiri, ya. Tak ada akses kita ke saudara kita, ya. Kita banyak uang misalnya, banyak penghasilan kita, banyak kebun kita, dari kebun karet sampai kebun pala misalnya, apalagi kebun sawit. Tapi tak ada kita jakatin, tak tahu dia, tapi nggak ke dia, nggak ke saudara kita itu. Ada nggak timbul iri dia? Ini dia, ya. Nah ini dia. Ya, jadi untuk menghilangkan sifat iri penerima, paling nggak ada yang tahu. Oh, udah berzakat dia tuh baik gitu. Hilang sifat iri. Ya. Jadi jangan disangka bahwasanya itu untuk membersihkan diri
orang berzakat saja, tidak, tetapi untuk membersihkan diri juga orang yang menerima zakat. Itu tujuannya. Baik, kemudian pembagian zakat. Pembagian zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu zakat harta. Ya, zakat mal itu zakat harta. Zakat harta, zakat mal ini untuk membersihkan toharotul nufus wal amwal. Jadi zakat mal ini untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan harta yang dikeluarkan. Kalau zakat fitrah, toharotul nufus wal a'mal, untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat fitrah tersebut dan amal-amal dia. Misalnya amal ketika dia puasa Ramadan, masih ada celahnya, ditutupin sama itu. Ya, baik, itu pembagiannya. Kemudian mustahiknya, penerimaan zakat nih. Habis ini baru kita nanti masuk kepada adab-adab berzakat. Mustahik penerimanya. Perlu kita ketahui bahwasanya seseorang, ya, ketika dikatakan apa, coba saya tanya ibu-ibu ya sama anak-anak kami. Seseorang itu dikatakan kaya itu kenapa? Karena punya harta. Ada nggak standarnya? Hah? Standar harta dikatakan kaya? Hah? Ada dalam Islam. Apa? Sampai nisab. Ketika sampai nisab berarti dia ghani. Ghani berarti apa? Kaya, ada harta dia, ada hak orang lain di harta dia yang harus dikeluarkannya. Ya. Yang harus dikeluarkannya. Jadi sebenarnya zakat itu adalah merupakan standar kayanya seseorang, iya. Dari segi zakat mal, ya, zakat harta. Kalau dia tak berzakat, tak juga mendapat zakat, tak juga dia mustahik, tak masuk asnaf 8 dia. Berarti apa posisinya? Hah? Berarti level mana dia tuh? Level sedang kan? Menengah. Ekonomi menengah. Kalau dia penerima zakat berarti ekonomi penerima zakat. Ekonomi penerima zakat. Kalau dia mengeluarkan zakat berarti ekonomi yang mengeluarkan zakat, ekonomi atas. Inilah tadi. Ya, jadi kita tak, dalam Islam itu patokan apa, standar-standar itu sudah jelas. Ya. Apa standar baligh? Umur, tidak umur, tapi apa? Tanda balik itu. Apa standar kaya seseorang? Hartanya, nisabnya. Sampai enggak nisab? Itu dia. Saya baik, itu masalah harta tersebut, harta zakat, ya, kepemilikannya. Kita lihat siapa yang mustahiknya, siapa yang diberi. Ada dikenal dengan asnaf tamaniyah, ya, yaitu orang yang tergolong penerima zakat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara, ya, lil fuqara'i. Kemudian siapa? Wal masakin. Kemudian siapa lagi? Wal amilina alaiha. Kemudian siapa lagi? Wal muallafati qulubuhum. Udah berapa? 4. Kemudian siapa lagi? Wa fir riqab. 5. Kemudian siapa lagi? Wa fi sabilillahi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil. Ada 8. Ya, ada 8. Siapa mereka itu? Tahu kan tadi? Masih belum tahu juga? Pertama, yang penerima zakat. Penerima zakat pun ditentukan dalam Islam.
nggak tak sembarangan ya menerima zakat. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah kita boleh membagi kepada siapa saja yang memerlukan kita anggap. Tetapi kalau zakat ini ada asnafnya, ada golongan-golongan primanya. Pertama fakir, kedua miskin, fakir miskin. Fakir di bawahnya lagi. Ikhtilaf tentang penetapan standarnya. Tapi pastinya fakir lebih memerlukan daripada miskin. Nah, itu kesimpulannya. Kalau fakir dia belum nampaknya uang untuk membeli makanan untuk makan hari ini. Kalau miskin sudah dapatnya, cuma belum lagi dia untuk makan malam nanti belum dapatnya. Nah, itu. Ada juga mengatakan yang lain lagi. Tapi pastinya fakir itu lebih butuh lagi, lebih di bawah lagi miskin. Nah, itu pastinya. Ya. Kemudian apa lagi? Fakir, miskin, amil, orang yang pekerja zakat, mengurusi zakat. Ya. Habis waktunya, fokus dia, konsentrasi ke situ, kemudian tenaganya, kemudian segala macamnya, maka dia juga dapat dari bagian zakat ini. Kemudian apa lagi? Siapa lagi? Wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim, dan orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Kemudian siapa lagi? Wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab. Riqab itu hamba, budak. Coba kita lihat. Sungguh mulianya ajaran Islam. Ketika Islam datang, yang dimana pada saat itu perbudakan merupakan suatu hal yang biasa, yang menjamur, yang seakan-akan tidak bisa diberangus, dihabiskan, dikikis. Tapi Islam tidak mengkikisnya, tidak langsung seperti membakar kayu, ya. Tapi dibuat sarana-sarananya. Di antara sarana-sarana untuk mengkikis perbudakan itu adalah zakat. Maka dikasih mereka zakat untuk menebus diri mereka menjadi merdeka. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi perbudakan. Ya. Jadi harta zakat pun digunakan untuk membebaskan budak, menghapuskan perbudakan. Ya. Baik, siapa lagi? Wa fir riqab wal gharimin, yaitu orang-orang yang berhutang, yang terjerat hutang. Hutang apa nih sekarang? Hutang mobil. Banyak hutang mobil saya. Mobil saya ada 4. Semuanya hutang itu, Bang. Saya dapat zakat tidak? Ini yaitu gharim. Orang-orang bukan gharim amil masjid ya. Penunggu masjid. Ini kita ini penunggu masjid pula jadikannya. Gharim, orang yang berhutang. Ini orang yang berhutang terhadap kebutuhan primernya, sekundernya, kebutuhan pokok atau terjerat utang. Ya, baik, kemudian apa lagi? Wal gharimina wal wabnis sabil. Wa fi sabilillahi wabnis sabil. Fi sabilillah yaitu dalam dibutuhkan untuk dalam memperjuangkan agama Allah dalam peperangan ketika waktu-waktu perang. Ya, kemudian Ibnu Sabil yaitu musafir. Dah selesai. Itu singkatnya penjelasannya. Jadi ada 8 orang. Di antara 8 orang itu yang menerima zakat ini, itu apakah bisa mereka menerima zakat langsung? Tidak, ada lagi syaratnya. Setelah asnaf 8 tadi masih ada yang tidak masuk. Ada. Siapa itu? Anak yatim. Anak yatim masuk nggak? Masuk nggak anak yatim ke asnaf 8 tadi? Wajib penerima zakat. Sebagai penerima zakat belum atau nggak masuk? Kalau belum berarti akan datang wahyu turun lagi. Tidak masuk. Ya, nggak masuk, tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena ada anak yatim yang kaya, warisannya banyak dari orang tuanya. Ya. Orang tuanya meninggal, dia anak tunggal satu-satunya. Orang tuanya meninggalkan harta banyak miliaran. Ya. Ini gimana? Menerima zakat ya? Tidak, bahkan dia mengeluarkan zakat yang dikeluarkan oleh
orang yang mewakilkannya, yang mengelola hartanya. Nah, ini dia. Ya, jadi anak yatim dilihat dulu. Apakah dia masuk asnaf 8 itu diantaranya? Fakirkah dia, miskinkah dia, ghorimkah dia, atau segala macamnya? Musafirkah dia? Masuk. Kalau tidak masuk. Ada lagi yang masuk situ enggak? Ada lagi yang belum masuk. Apa tuh? Diantaranya janda kaya dapat. Baru menikah 1 bulan meninggal suaminya. Suaminya itu orang terkaya di negara itu, bukan lagi di kampung itu, di negara itu. Menerima zakat ya? Tidak. Ya. Lah Pak, tapi harta warisannya kan nggak untuk dia semua, Cuma kan banyak itu kan. Dia dapat berapa persen? Jadi dilihat lagi, apakah masuk di antara asnaf 8 nih? Ya, jadi sungguhnya apa yang Allah jadikan patokan ke kita itu sempurna. Ya, tidak ada celahnya. Ya, tidak ada celahnya. Baik, kembali ke tadi. Posisinya sudah asnaf 8 masuk. Apakah dia langsung bisa mendapat zakat? Ada syarat-syaratnya lagi. Ada syarat untuk mendapatkan zakat itu. Apa syaratnya diantaranya? Pertama Islam. Miskin dia tapi tak Islam. Dapat? Tak dapat. Kenapa? Tukhad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya Islam dan diberikan kepada orang miskin Islam. Beda dengan yang lain. Ya. Beda dengan yang lain. Yang lain oke, tapi zakat ini tidak. Bahkan zakat itu diambil dari kampung itu, diberikan dari orang-orang kaya kampung itu, diberikan kepada orang-orang miskin kampung itu selagi masih ada. Tapi kalau tak ada, udah kaya semua itu kampung sebelahnya. Itu dia. Atau ada sebab-sebab lain, misalnya ada keluarga, kerabat misalnya. Itu sebab yang lain ya. Seperti itu ya. Jadi Islam. Apa lagi? Antara asnaf 8 itu harus dipenuhi syaratnya baru bisa mereka menerima zakat. Selain Islam, harus tidak merupakan tanggungan nafkah dari orang yang berzakat. Tanggungan nafkahnya tidak. Misalnya ada ibu yang miskin sekali, fakir bahkan. Sepakat orang kampung itu mengatakan bahwasannya paling fakir di kampung itu adalah ibu itu. Ternyata anaknya kaya raya di kampung sebelah. Ibunya miskin di kampung ini. Ya, itu gimana ceritanya itu? Bisa pula seperti itu terjadi. Datang anaknya itu, dikasihnya zakatnya ke ibunya. Boleh? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena nafkah ibu itu, nafkah orang tua itu itu tanggungan anak. Ketika dia tidak mampu mencari nafkahnya, maka orang tua, anak tersebut yang memberikan. Seharusnya anak itu bukan mengasih zakatnya, tapi memberi nafkah kepada orang tuanya. Nafkah yang diberi bukan zakat. Maka tidak boleh anak membayar zakat kepada ibu, kepada ayah. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Hati-hati. Ini masih ada saya lihat anak ngasih zakat fitrahnya kepada ibunya. Ibu aja lah ya. Kenapa? Ibu lah ya segala-galanya, termasuk segala yang menerima zakat saya. Ini dia. Berikutnya kita ambil contoh. Suami memberi zakat kepada istri, boleh nggak? Suaminya kaya kali, kaya memang orang terkaya sih. Istrinya tidak katanya. Ini kok bisa ya? Aneh lagi nih. Istri saya kan miskin katanya. Tengok tuh, nggak ada yang punya dia kan? Punya saya semuanya. Ya, punya saya semuanya. Ya udah zakatnya untuk istri saya, boleh tuh? Tidak boleh. Kenapa? Karena tanggungan istri itu dia nggak punya baju. Kewajiban suami ngasih nafkah baju, sandang, pangan, papan, kewajiban rekreasi bahkan, kewajiban pendidikan bahkan,
kewajiban kesehatan itu suami. Nafkah yang diberi bukan zakat. Lah tapi dia masuk ke asnaf 8. Apa masuk ke asnaf 8? Orang tua tadi masuk ke asnaf 8. Tidak dibagi. Siapa lagi? Ini kita ambil contoh-contoh biar makin paham. Saudara kandung. Nah, ini. Saudara kandung kita memerlukan, termasuk asnaf 8. Kita membayar zakat. Apakah boleh kita kasih sama saudara kandung? Boleh? Kenapa? Tidak tanggung kita nafkahnya. Kita dulukan makan, bala. Ya? Kita dulukan itu yang kita dulukan. Kenapa kita dulukan? As-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Ya, wa 'ala dzurrahmin shadaqat isnatan shadaqatun wa sillatun. Itu dia. Itu maka wajib kita dulukan. Kenapa? Sedekah terhadap orang yang miskin yang tidak ada kaitan dengan kita, kerabatnya, itu satu dapat pahala kita, yaitu pahala sedekah. Sedangkan yang ada kaitan kerabat seperti tadi, itu 2, yaitu satu pahala sedekah, satu lagi pahala silaturahim. 2 pahala kita. 2 pahala kita. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ketentuan dari kitab Allah itu ulul arham itu mesti didulukan. Merupakan aib kalau ada saudaranya, adiknya, abangnya kaya, tapi adiknya miskin sekali. Sampai apa kata adiknya? Tak ada itu. Dia sendirian kayak gitu. Tak ada aksesnya ke saya, tak ada perannya ke saya. Ya. Sehingga apa? Hubungan silaturahimnya retak. Maka dalam hadis itu kasih itu, ya, zurrahmi al-kasih itu memiliki kerabat, ya, hubungan kerabat yang retak tadi itu mesti didulukan dalam memberi zakat. Bahkan, ya. Nah, ini dia. Jadi itu boleh kita kasih, boleh. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki tanggungan nafkah ke mereka. Bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin. Baru kita masuk kepada ini udah sesi pertanyaan belum nih? Kakek dan nenek itu aba. Nanti ada jalur abna. Aba itu paham? Ayah kita, kakek kita, atau nenek, ibu kita, nenek kita, nenek ke atas lagi. Ayah kita, kakek kita, buyut kita, ke atas lagi. Itu aba. Itu satu jenis itu semuanya. Wajib kita memberi nafkah. Maka tidak boleh kita memberi zakat. Boleh kita memberi zakat kepada kakek kita? Dia miskin, Ustaz. Fakir lagi, bukan miskin, fakir. Tak boleh, kenapa? Kita wajib yang kita wajib itu bukan zakat tapi nafkah. Lah anaknya banyak, Ustaz. Bagi-bagilah kita. Kita keroyok. Biar dia jadi kaya. Masing-masing kita kasih nafkah dia. Butuh enggak dia? Terlepas kakek kita dari kemiskinan. Iya kan? Dari permasalahannya. Banyak anak, itulah fungsi banyak anak itu. Buat anak banyak-banyak, Bu, ya. Banyak nanti yang bantu kita. Bukan bantu kehidupan dunianya, ke akhirat pun juga. Kenapa? Banyak yang mendoakan. Larinya ke sana pula pembicaraan kita, ya. Seperti itu ya jawabannya, ya. Jadi termasuk kepada orang tua, ya, pada orang tua. Nenek termasuk orang tua. Kakek termasuk orang tua. Buyut termasuk orang tua. Ketika ayah kita tidak ada, maka mereka yang wajib menafkahi kita, kakek kita. Ya. Kakek kita yang lari, dari kakek kita yang seharusnya yang wajib menafkahi kita.
lari ke nenek kita, ya, lari ke kakek kita. Tak ada kakek kita, buyut kita masih hidup ternyata. Kok bisa ya buyut masih hidup? Iya, ini lain dari yang lain, masih hidup buyutnya. Nah, buyut itu nafkah kita. Kalau kita masih kecil, belum balik, belum bisa mencari rezeki sendiri. Saya, baik, masuk kita kepada adab-adab berzakat. Ada waktunya. Adab-adab berzakat. Adab-adab berzakat. Kenapa kita mesti membahas adab-adab berzakat? Kenapa nggak zakat? Ya udah keluarkan aja zakat itu. Tapi mesti kita tahu, mesti kita pegang adab berzakat dalam berzakat itu. Kenapa? Ayo. Karena dari melakukan zakat dengan memelihara adab-adabnya, maka akan timbul sifat ikhlas. Ya. Jadi adab berzakat itu untuk memelihara adab berzakat dalam mengeluarkan zakat itu untuk menimbulkan sifat ikhlas kita dalam mengeluarkan zakat. Kenapa perlu kita sifat ikhlas? Agar kita mencapai tujuan berzakat. Apa tujuan zakat? Mencari ridho Allah. Apa tujuan sholat? Mencari ridho Allah. Apa tujuan zakat? Mencari ridho Allah. Apa syarat mendapat ridho Allah? Ikhlas dalam melakukannya, melakukan perintah Allah tersebut. Bagaimana agar kita ikhlas melakukan perintah Allah tersebut, yaitu berzakat? Maka kita mesti melakukan zakat tersebut dengan adab-adabnya. Dengan adab-adabnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha adhafain fa illam yusibha wabilun fatal. Diumpamakan dalam hadis, diumpamakan dalam Al-Qur'an itu, masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan zakat karena mencari ridho Allah, kan zakat itu mencari ridho Allah kita. Karena mencari ridho Allah, tujuannya mencari ridho Allah. Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil. Seperti taman yang berada di daratan tinggi di pegunungan. Ketika datang wabil, datang hujan lebat, maka dia tersiram sehingga hasilnya 2 kali lipat. Fa'atat ukulaha adhafain. Hasil kebun tersebut 2 kali lipat. Sedangkan kalaupun hujan lebat tak datang, tak mengguyurin taman itu, kebun itu juga tetap berbuah, menghasilkan dengan tetesan-tetesan embun. Seperti itulah orang yang berzakat, yang mencari ridho Allah. Apa kesimpulannya? Akan bertambah hartanya. Ya. Mana qasad min malin shadaqah. Tidak berkurang harta yang kita sedekah, yang kita sedekahkan. Di dunia kita dapat tambahan, di akhirat kita dapat pahala. Di dunia kita dapat keberkahan, di akhirat kita juga dapat pahala. Ya, dapat pahala. Bahkan kita lihat orang non-muslim yang memberi, hartanya bertambah. Kenapa? Dapat Allah kasih. Allah kasih tambahan. Cuma tidak mendapat pahala di akhirat. Kok bisa? Allah Maha Adil. Allah bukan saja menciptakan umat Islam saja, Allah menciptakan manusia dan segala isi bumi ini. Kembali ke tadi. Jadi adab-adab berzakat itu perlu kita jaga. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai ridho Allah. Bagaimana mencapai ridho Allah itu? Melakukan zakat itu dengan ikhlas. Bagaimana dapat melakukan zakat itu dengan ikhlas? Lakukan adab-adabnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dinahu nafa wa yuqimus
yu'tuz zakata dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak diperintahkan kamu itu kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Dirikan sholat dan tunaikan zakat secara ikhlas. Ya, secara ikhlas. Jadi ikhlas tadi. Jadi kuncinya ikhlas. Mendirikan sholat ikhlas. Bagaimana mendirikan sholat ikhlas? Itu pembahasannya. Sekarang kita pembahasan bagaimana mendirikan zakat, melakukan zakat dengan secara mencapai ridho Allah, ikhlas. Bagaimana ikhlasnya? Memperoleh ikhlas, timbul sifat ikhlas tersebut, lakukan dengan adab-adabnya. Lakukan dengan adab-adab. La yaqbalullahu min amalin illa makana lahu khalisan. Illa makana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Itu hadis. Ya, diriwayatkan oleh Hakim. Apa artinya? Tidak diterima amal apapun oleh Allah. Allah tidak menerima amal apapun kecuali dengan ikhlas yang mengharapkan ridho Allah. Maka sebelum kita tahu adab-adab berzakat, kita kuatkan dulu ini. Kenapa kita mesti mempelajari adab berzakat? Nah, itu dia. Baik, sekarang apa adab berzakat itu? Udah habis waktunya. Adab berzakat 1. Harta yang dijakatin itu mesti dari hasil usaha yang halal lagi baik. Yang halal lagi baik. Mencuri dia, dapat 1 miliar, keluarkan zakatnya, bisa? Tidak. Ya. Jadi dari harta yang hasil usaha kita yang halal lagi baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan dari apa-apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini yang halal lagi baik. Kenapa itu annas, bukan amanu? Kenapa manusia bukan orang-orang beriman yang dipanggil Allah? Coba bayangkan. Ini keagungan Allah. Kenapa? Karena Allah tadi bukan hanya menciptakan umat Islam saja, orang-orang beriman saja, tapi seluruh manusia. Maka Allah mempersilahkan segala yang ada di bumi ini manusia makan, agama apapun dia. Itulah rahmatan lil alaminnya agama Islam itu. Ya, itu rahmatan alaminnya. Allah mengasih, ambil semua ini. Belum lagi kalau kita bahas yang segala macamnya hukum-hukum Allah itu, mencuri. Apakah kita diharamkan mencuri harta orang Muslim saja, non Muslim kita tak diharamkan? Tetap diharamkan. Begitu juga tadi. Maka Allah memakai ya ayuhan nas, makan semua, terserah agama Islam tak agama Islam, yang penting kalian makan itu semua, diizinkan Allah untuk menikmatinya. Bahkan Allah anjurkan semuanya untuk memakannya, makanan yang baik saja, yang tak baik jangan. Yang tak baik jangan dimakan. Yang halal juga. Kenapa? Di samping itu ada efeknya, yang tak halal dimakan, yang tak baik dimakan. Ini kan malah dikasih juga arahan sama Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Terkadang ya. Tadi apa? Yang pertama tadi adabnya yaitu harta yang kita zakatkan itu yaitu berasal dari usaha kita yang halal lagi baik. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang halal, maka begitu juga yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan harus dari rezeki yang halal. Itu dia tadi ayatnya. Harus dari rezeki yang halal. Terkadang kita banyak melihat, ini sampai jamnya aja lah ya, jamnya segitulah adab-adab yang kita bicarakan nanti. Terkadang banyak kita melihat
yang diusahakannya itu barang-barangnya toib semua, halal. Tapi kenanya di wala tattabi'u khutuwatis syaitonnya. Langkah-langkah syaitonnya itu, caranya itu yang kena dia, cara berusaha itu. Cara berusahanya itu yang kena. Ketika dia menjual buah-buahan misalnya, menjual barang-barang, pakaian dan sebagainya, memperbaiki reparasi elektronik, ya, tak usah kita tentukan, laptop, apakah kipas angin, apakah TV, apakah televisi dan lain sebagainya, ya, komputer dan sebagainya. Yang penting segala macamnya itu. Barangnya halal. Dari uang dia yang halal dibelinya, bukan merampas, dibelinya halal barangnya. Tapi cara dia menjual itu yang tidak, yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Contohnya dia menjual, ditaruhnya di situ barang-barang sampelnya itu barang-barang yang original. Dikatakannya di situ, saya akan, bahkan di akadnya ditulisnya, saya akan menggantinya, memperbaikinya, mengganti barang-barang yang tidak seperpart yang tidak digunakan, yang rusak dengan barang-barang yang original. Tetapi ketika diganti dengan yang KW ditaruhnya, kasihnya. Siapa yang tahu? Nggak mungkin dibuka lagi tuh. Paling kotaknya aja, ini kotaknya. Kotak kan tak penentu juga. Begitu juga jual buah-buahan atau makan makanan atau pakaian tadi. Barang-barang yang diiklankan di situ barang-barang original semua. Harganya harga-harga yang standar. Bahkan harganya murah, harga KW. Tapi barangnya barang KW dijualnya. Sama aja. Orang lari ke dia. Kenapa? Murah di situ. Barang original murah. Nah, ini dia. Ternyata yang dimasukkannya KW. Ketika dikasihkannya ini KW. KW berapa tak tahulah. Ah, ini haram. Maka hati-hati seperti itu. Atau dia culas. Atau dia menipu di timbangan. Menipunya di mana? Di timbangan. Timbangannya dinaikkan. Itu semua haram. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwum mubin. Jangan ikutin. Capek kita. Ya, percuma kita. Seperti debu ditaruh di batu kemudian disiram pakai air, habis itu, licin semuanya. Tak ada yang didapat. Sudahlah debu, siram pakai air lagi, habislah dia. Tak usah disiram pakai air, embus saja habis. Siram pakai air, habis. Jadi nggak ada keuntungan kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kembali ke tadi. Adab yang pertama yaitu harus diperoleh dari hasil usaha yang halal lagi baik. Ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima hal-hal yang tak baik dari yang tak baik. Yang kedua, adab kedua dalam berzakat yaitu barang yang diberikan itu adalah barang yang terbaik. Tadi kalau hasilnya baik, dari hasil yang baik, kemudian barang yang kita zakatkan itu adalah barang yang baik. Berzakat dia sampai kambingnya itu misalnya sampai 40 ke atas, sampai 120 itu kena zakat 1 ekor kambing betina dengan umur 2 tahun. Dipilihnya kambing pincang untuk berzakat itu. Atau yang matanya satu tak ada lagi. Ya. Atau yang terpotong ekornya. Mana ekornya nih? Udah saya potong kemarin untuk melibas. Melibas apa? Melibas ayam itu kan. Biar lari dia. Nah, ini dipilihnya yang cacat. Tak boleh adabnya. Itu menunjukkan tidak ikhlas. Kita tadi katakan apa? Adab ini diperlukan untuk memunculkan sifat ikhlas untuk mencapai ridho Allah. Itu tidak ikhlas. Sama halnya tadi ketika hasil usaha kita yang jelek, yang haram, yang tidak baik kita zakatkan, tidak diterima. Barang yang dizakatkan barang yang tidak baik, tidak ikhlas. Terpenuhi zakatnya, yalah kewajiban zakatnya oke lah terpenuhi.
Kalau tadi tak boleh ya. Kalau terpenuhi kewajiban zakat tidak terpenuhi, tapi sifat ikhlasnya tidak terpenuhi, itu membuktikan bahwasanya dia tidak mencapai ridho Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mengeluarkan zakat atau menginfakkan sesuatu, baik itu sedekah apapun bentuknya, dengan harta yang kamu sukai. Maka harta yang terbaik itu yang kita zakatin. Zakat fitrah misalnya, dia makan sehari-hari pakai beras super, tak tahu lah super apa, Superman atau Super Grill atau super apa, dikeluarin zakatnya dengan zakat beras catu. Itu kan beras catu, atau beras catunya dikeluarkannya. Nah itu nggak terbaik, itu nggak ikhlas dia mengeluarkan zakatnya. Ya, tak ikhlas mengeluarkan zakatnya. Gimana mau mendapat ridho Allah? Ya, gimana mau mendapatkan ridho Allah? Pertanyaan. Jadi makanya tadi perawalnya saya kuatkan dulu, kenapa kita mesti berpegang kepada adab ini? Ya, setelah kuat kita baru kita bahas satu-satu poin adabnya. Apa adab-adabnya? Jadi adabnya tadi apa? Adab yang ke berapa? Kedua ya. Harus barang yang terbaik. Ya ayuhan nasu saya lupa saya. Baik. Kita lihat di sini. Ya. Tapi batas waktunya terbatas ya. Sudah jam 5. Jam 5. Baik, kita lanjutkan aja. Itu nanti bisa di syarat kedua. Syarat kedua atau ketiga? Syarat ketiga. Syarat ketiga yaitu syarat pertama, dia hartanya harus dari harta zakat itu dari hasil yang baik dan halal. Syarat kedua, harus zakat yang dikeluarkan itu adalah zakat yang terbaik. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, zakat yang kita keluarkan dalam mengeluarkan zakat itu jangan sampai menjadikan mustahik penerima zakat itu terhina. Jangan sampai merasa terhina. Kenapa jangan sampai merasa terhina? Karena yang kita beri itu bukan punya kita. Ya. Bukan punya kita, itu punya siapa? Hak dia. Hak dia. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Dari harta mereka itu ada hak, baik bagi orang yang meminta maupun tak meminta. Asnaf 8 yang masuk tapi nggak mau dia minta. Kenapa? Jaga image. Bukan jaga image itu, tapi apa? Memang sifatnya seperti itu. Ya, menjaga iffah mungkin. Ya, menjaga apa namanya? Kasih zakat. Ya. Nah, jadi yang kita kasih itu bukan hak kita, bukan harta kita, tapi memang hak dia. Kenapa pula dia menjadi hina? Ya. Ini tak bisa kita jadikan. Nah, pada habis waktunya ya. Gak ada yang tunjuk tangan, saya lihat ya. Habis waktunya ya. Baik, kita lanjutkan atau tidak ya? Atau langsung pertanyaan? Hah? Pertanyaannya ya? Oke lah, pertanyaan lah. Nanti memang silakan, pertanyaannya mana? Kita baca doa dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mana pertanyaannya? Pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, bolehkah ayah tiri membayarkan zakat fitrah untuk anak tirinya walaupun ayah kandungnya masih ada? Boleh? Jawabannya boleh, boleh. Ayah kandungnya masih ada, nggak apa-apa, boleh. Sedekah dia, boleh bersedekah dalam berzakat fitrah, boleh, nggak jadi masalah ya. Sedekah dia, kita dapat sedekah atau diberinya langsung ke kita pun nggak apa-apa. Nah ini uang sedekah dari ayah, bayar zakat fitrahmu, boleh, nggak apa-apa. Atau dibayarkannya langsung, boleh, boleh. Ya, seperti itu ya. Jawab singkat aja nih. Kenapa? Waktunya tinggal beberapa menit lagi azan maghrib. Kalau zakat apa yang boleh? Kalau berzakat apa boleh tidak ketemu orang yang dizakatkan, Pak Ustadz? Boleh. Ada masalah? Nggak ada masalah. Ada dilarang? Tak ada dilarang. Dapat dari Al-Quran dan hadis larangan tidak ada. Ya. Bahkan apa? Wa in tubdu shadaqat wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menyatakan, menunjukkan sedekah kamu, ya, itu baik. Kita nampakkan, ini saya kasih sedekah saya, depan orang atau kita sebutkan, boleh, nggak jadi masalah. Infak zakat, silakan, itu baik. Fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairakum. Tapi kalau kamu sembunyikan, itu lebih baik. Lebih baik itu lebih baik. Nggak apa-apa. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok nanti di akhirat yang dilindungin Allah dalam naungan Dia. Pasti aman. Ada 7 kelompok. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin wa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfaqu yaminuhu. Terbalik ya. Ini shimaluhu ma tunfaqu yaminuhu. Apa artinya? 7 kelompok yang Allah naungkan pada hari kiamat nanti. Aman seaman-amannya. Salah satunya adalah seseorang yang menafkahkan hartanya, baik itu sedekah bentuknya, apakah wakaf bentuknya, apakah segala macamnya, zakat bentuknya, fakhfaha, disembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Gimana caranya tuh? Nah, untung nggak matanya katanya nggak tahu ya. Itu disembunyikannya. Itu masuk dalam golongan orang yang dilindungi di hari kiamat nanti, aman sama namanya oleh Allah di antaranya. Jadi ini boleh aja, kenapa nggak boleh? Itu termasuk menyembunyikan sedekah kita, alhamdulillah. Jadi jadi tebusan atau jaminan keamanan pada hari kiamat. Baik, berikutnya. Misalnya kita mempunyai gaji kira-kira 10 juta. Nah, ini kalau 10 juta nih. Kemudian kita mempunyai hutang harus dibayar. Ini hutang apa sekarang nih? Gajinya gaji apa? Ya. Apakah uang gaji tersebut dikeluarkan zakat dulu? Atau hutang dulu yang harus dibayar? Hutang 10 juta. Ya. Hutang 10 juta atau gaji 10 juta? Gaji 10 juta. Kita mempunyai hutang yang harus dibayar. Ini hutang apa sekarang? Tak dibilangnya hutangnya. Ya, gak bisa dijawab. Hutang apa sekarang nih? Ya. Hutang saya membeli properti, rumah kedua. Ya.
Apakah bayar itu dulu atau tidak? Ini sekarang gaji itu berarti zakat profesi. Ya, itu dulu kita ketahui, ini zakat apa sih sebenarnya? Zakat profesi kan? Gaji zakat profesi. Zakat mal yang termasuk kepada zakat profesi. Zakat profesi itu ikhtilaf ulama. Zakat profesi dulu tak ada, ya. Kemudian Syekh Yusuf Qaradawi mengangkatnya dalam risalah disertasinya, S3-nya, dan alhamdulillah lulus berhasil. Itu membahas tentang zakat profesi, dan kemudian semuanya membahas tentang itu. Maka jumhur ulama mengatakan zakat profesi, ulama sekarang ya, dulu nggak ada itu, mengatakan zakat profesi itu adalah ada. Cuma ikhtilaf lagi cara membayarnya. Apakah dia membayarnya dengan cara zakat perkebunan, ya, pertanian, atau zakat mal, ya, zakat emas. Ini dia ikhtilaf ya. Terserah mau milih yang mana. Jelasnya seperti ini. Tapi enggak itu pertanyaan ya. Hutangnya itu ya. Jadi hutangnya itu nggak dikira. Zakatnya aja langsung. Kenapa? Karena dia zakat profesi. Kalau zakat profesi itu ya profesi dia. Kecuali mungkin dia mengira, dia ikut pendapat itu dibayar sesuai dengan mengikut perhitungan pertanian. Maka ikutlah nisab pertanian itu. Walaupun ada juga yang mengikut nisab pertanian, tapi kadarnya yang dikeluarkan dengan emas. Ada juga gitu, ya. Tapi kalau kias biasanya kalau pertanian ya pertanian lah, emas lah. Nah, gitu. Ada haulnya, pertanian tak ada haulnya, emas ada haulnya. Terserah mau yang mana. Masalah hutang, ini hutang apa? Kalau dia zakat pertanian, maka bisalah dalam pendapat yang mengatakan kalau hutangnya itu, bentuk hutangnya itu adalah prasarana dia kerja, itu nggak apa-apa dipotong. Ya, dia prasarana pergi kerja jauh, dia memerlukan mobil misalnya, dia hutang mobil itu ya nggak apa-apa potong, silakan potong. Ya, kenapa zakat pertanian kan? Nanti yang dikeluar potong berapa? Keluarkan 5% atau 10%. Nah, itu lagi nanti. Kalau pakai alat kan pengairan gitu kan? Pengairan pakai alat dia 5%. Tak pakai alat 10%. Nah, itu gitu juga tadi. Jadi kita lihat. Jadi ini ikhtilaf jelasnya atau kejelasan. Mungkin masih ragu nih siapa yang bertanya ya. Jelasnya apakah hutang itu dilihat dia mau pakai cara yang mana ini sekarang. Kemudian hutangnya itu hutang apa? Adakah berkenaan dengan hutang kerja dia itu? Sarana alat kerja dia itu kena? Enggak. Kalau enggak kena ya jelasnya tipak semuanya enggak ada itu termasuk kepada dipotong-potong lagi. Bayarkan dulu hutang itu. Enggak. Jangan dibayarkan, jangan dipotong dulu. Lain lagi ceritanya. Seperti itu ya. Seperti itu. Ya baik. Kalau ada itu ikhtilaf. Berikutnya, jika kita mempunyai simpanan emas, uang, apakah itu ada zakat? Kita mempunyai simpanan uang atau emas, mana nih? Beda uang dengan emas. Oke lah, kita samakan. Apakah itu ada zakatnya? Zakat uang simpanan tabungan misalnya, ya, sampai dia 85 gram emas, ya. Senilai 85 gram emas, saya nggak kalikan. Kenapa? Karena emas itu kan dia berubah-ubah ya. Kapan kita mau mengeluarkan uang, mengeluarkan zakat, tengok emas, berapa harga emas itu. Ya, kita kalikan. Kali berapa? Kali 2,5%, 2,5%. Keluarkan itu. Kalau apabila sudah zakat emas itu atau zakat uang tabungan kita itu sudah senilai di atas 85 gram emas ke atas, maka kena wajib zakat. Kalau enggak kena wajib zakat tabungan kita tuh. Tahun berikutnya kena lagi. Tahun berikutnya kena lagi setiap tahun. Jadi gimana? Habislah. Enggak juga lah, nanti habis pas batas 85 gram emas itu ke bawah enggak kena itu. Lah jadi enggak bertambah-tambah lah, Pak. Kalau mau bertambah, kalau banyak tambahnya tetap bertambah, kalau tidak kenapa? Dalam Islam itu kita disarankan tidak menyimpan uang, tapi menggunakannya. Ya. Dalam Islam itu kita disarankan memiliki harta produktif, bukan harta mati. Kenapa? Kalau harta mati rugi kita.
Kita dididik untuk pintar umat Islam itu. Bukan untuk stagnas, bukan untuk jalan di tempat. Tapi perekonomian Islam itu laju jalan. Tak ada tabung-tabung tuh. Jadi gimana? Modalkan. Masih banyak lagi yang memerlukan untuk modal. Kenapa mesti disimpan? Itu dia. Ya. Baik. Bolehkah kita berzakat atas nama orang tua kita? Berzakat nama orang tua kita. Maksudnya gimana? Kalau bersedekah nama orang tua kita boleh? Boleh. Kalau berzakat atas nama orang tua kita, kalau harta orang tua kita, ya, kita zakatin harta orang tua kita sudah meninggal. Kalau sudah meninggal menjadi harta warisan kita. Berarti harta kita. Kalau zakat kita. Nah, itu pula. Kalau dia belum meninggal, ya zakat dia aja langsung. Ke dia sendiri. Seperti itu ya. Atas nama orang tua kita. Kalau harta dia, ya zakat dia. Kalau harta kita, zakat kita. Kalau kita baru sedekah, kalau sudah meninggal orang tua kita, maka bukan zakat lagi namanya, tapi sedekah gitu. Yang hartanya bukan dari harta orang tua kita. Itu seperti itu tadi. Baik, berikutnya sampai jam berapa nih? Udah jam 6:05. Sampai berapa batas wajib zakat, hisab zakat? Zakat mana nih? Zakat emas atau zakat tabungan atau zakat perdagangan itu nisabnya, bukan hisab ya. Hisab itu hisab rokok, hisab apa ya? Nisab itu minimal batas hartanya. Itu adalah 85 gram. Ada juga kalau katakan 84 atau 85 gram emas. Emas apa? Az-zahabul khalis di situ tertulis. Zahab yang khalis, murni. Murni itu apa? 24. Ada yang katakan 21 juga. Tapi dia situ tertulis az-zahabul khalis. Zahab yang 24. Zahab yang asli. Yang apa? Yang yang murni. Itu ya. Jadi ini zakat apa? Nisab apa? Sampai berapa batas wajib zakat? Nisab zakat? Lihat dulu apa yang mau dizakatin. Kalau emas, maka 85 gram emas. Kalau tabungan 85 senilai 85 gram tabungan. Kalau perdagangan senilai 85 gram juga, ya, 85 gram emas. Kalau dia pertanian, ya makanan pokok, ya, maka dia senilai 520 kilogram padi ya, padi senilai itu ya. Kalau dia sawit, nah ini beda-beda kan. Kalau dia sawit maka kebanyakan orang mengkiaskan ke emas penghasilan nanti 85 gram emas. Boleh juga ke pertanian 500 loh. Itu perbedaan nanti terjadi di situ. Ya nggak apa-apa. Silakan ikut mau mana 520 kilogram emas atau 85 gram emas. Terakhir, Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya memberi zakat kepada anak kakak saya yang dengan kondisi kakak saya telah meninggal? Anak kakaknya sekarang masuk nggak Asnaf 8? Kalau tak masuk ya tak boleh. Kalau masuk boleh anak kakak, karena dia bukan tanggungan nafkah kita, tapi merupakan seseorang yang wajib kita dulukan dalam memberi zakat atau sedekah kita. Maka dapat pahala kita. Dua pahalanya isnatan apa? Pertama, sedekah wasilah. Dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Nah, itu seperti itu. Baik, habis pertanyaannya. Memang pembahasan kita sangat terbatas sekali tentang zakat ini. Banyak lagi sebenarnya adab-adabnya, tapi hanya dapat kita terangkan tadi 3 saja. Tapi itu mungkin insya Allah sudah bisa lah dilanjutkan melalui membaca dan lain sebagainya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.